Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah NIM 1801040089 dari kelas PPSI 5B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya tentang materi belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Nah, yang pertama yaitu tentang teori humanistik dan kecerdasan ganda. Nah, teori belajar humanistik adalah teori yang berhulu atau bermuara pada manusia itu sendiri. Jadi, tujuan utama para pendidik yang menggunakan teori ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu mengenali dirinya, ya, mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi pendidik itu menggali ya bakat-bakat yang ada dalam diri mereka. Nah, peranan guru dalam kegiatan belajar siswa adalah sebagai fasilitator ya, yang berperan aktif dalam yang pertama itu membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif dalam belajar. Yang kedua, membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan dalam belajar. Yang keempat, itu menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa. Yang kelima, itu menjawab menjawab pertanyaan atau pendapat ya serta perasaan bagi berbagai siswa ya. Terus teori belajar humanisme itu mengumumkan beberapa prinsip belajar yang penting ya. Yaitu yang pertama itu manusia itu memiliki keinginan ilmiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu ilmiah ya terhadap dunianya dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Nah, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga itu belajar juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar partisipatif itu jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Ya, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan dari diri mereka sendiri. Yang kelima itu belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan juga tahan lama. Terus yang keenam ada kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar itu dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain ya, itu tidak begitu penting. Nah, terus teori kecerdasan ganda adalah teori yang belajar yang menjelaskan bahwa seorang itu memiliki kemampuan ganda. Kemampuan yang dimasukkan dalam intelijensi ganda haruslah memenuhi 8 kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah itu benar-benar suatu intelijensi atau bukan. Nah, 8 kriteria tersebut ya, yang pertama itu terisolasi dalam bagian otak tertentu, yang kedua itu bersifat independen, yang ketiga memuat satuan operasi khusus, yang keempat itu mempunyai sejarah perkembangan sendiri ya. Yang kelima berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dulu, yang keenam ada dukungan psikologi eksperimental, yang ketujuh ada dukungan dari penemuan psikometrik ya. Yang delapan ada dapat disimbolkan. Nah, intelijensi ganda itu ada 9 macam. Ke-9 macam ganda itu yang pertama itu intelijensi linguistik, yang kedua ada intelijensi matematis logis ya. Yang ketiga ada intelijensi ruang visual, spasial intelijen ya. Yang keempat ada intelijensi kinestetis badani. Yang keenam ada intelijensi musikal, yang keenam ada intelijensi interpersonal, yang ketujuh ada intelijensi intrapersonal, yang kedelapan ada intelijensi lingkungan, dan yang kesembilan ada intelijensi eksistensial.
Yang selanjutnya itu ada berbagai teori tentang pembelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas pribadi untuk mengubah tingkah laku. Ya, dalam konsep ini berarti yang aktif adalah individu si pembelajar. Walaupun tidak ada orang lain, individu tersebut tetap aktif untuk mempelajari sesuatu. Jadi karena diri sendiri. Ya. Belajar dalam hal ini dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Nah, mengajar meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses pentransferan ilmu oleh seorang guru yang dilakukan dalam kelas. Nah, dalam hal ini untuk melakukan kegiatan mengajar perlu ada kelas. Nah, dalam hal ini untuk guru, murid, dan kelas itu sekalipun kelas terbuka di alam terbuka ya, yang aktif dalam hal ini berarti guru. Nah, prinsip yang dipegang guru itu adalah bagaimana materi yang hendak disampaikan itu dapat diserap oleh siswa sebanyak-banyaknya. Nah, pembelajaran itu berarti proses yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain itu melakukan tindakan belajar. Nah, dalam hal ini yang membuat proses agar orang lain belajar yaitu guru ya, berfungsi sebagai fasilitator. Pembelajaran itu memiliki ciri-ciri tertentu ya. Cirinya antara lain itu merupakan upaya sadar dan disengaja. Berarti ada keniatan untuk belajar itu sendiri. Yang kedua itu membuat siswa menjadi belajar. Yang ketiga menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat mengendalikan pelaksanaan baik dalam hal isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Nah, pembelajaran dan pengajaran itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama merupakan satu proses untuk mentransfer ilmu. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu respon-respon baru diulang sebagai akibat respon yang terjadi sebelumnya. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda lingkungan siswa. Yang ketiga, perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat akibat yang menyenangkan. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda terbatas akan ditransfer pada situasi lain yang terbatas pula. Nah, yang kelima itu belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Nah, yang keenam, situasi mental siswa untuk menghadapi pembelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar. Yang ketujuh, kegiatan belajar dibagi menjadi langkah-langkah kecil yang disertai umpan balik menyesuaikan tiap langkah akan membantu siswa. Yang kedelapan, kebutuhan memecah materi kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil itu dapat dikurangi dan mewujudkan dalam suatu model. Yang kesembilan itu keterampilan tingkat tinggi kompleks itu terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Yang 10, belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diinformasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Yang 11, perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Yang 12, dengan persiapan siswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya diri sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Nah, tujuan pembelajaran bahasa secara umum adalah untuk menerampilkan siswa dalam menggunakan bahasa, baik untuk keterampilan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Nah, tujuan tersebut itu mengisyaratkan kepada para pengajar atau pembelajar untuk mengarahkan kegiatan belajar di kelas dalam bentuk kegiatan berbahasa. Dengan kata lain, kegiatan belajar bahasa merupakan kegiatan menggunakan kaidah bahasa sasaran sesuai dengan konteks pemakaiannya. Nah, untuk mewujudkan tujuan di atas, para pembelajar bahasa secara maksimal itu mendayagunakan kompetensi kebahasaan para pembelajar untuk melakukan kegiatan berkomunikasi. Baik, selanjutnya ada pengertian dan fungsi umum bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa itu sering diartikan sebagai alat komunikasi. Nah, pengertian yang demikian itu sebenarnya merupakan pengertian yang dirancaukan dengan
Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat pengungkap perasaan dan alat pengungkap pikiran. Itu menurut Soeparno 2002. Nah, menurut teori struktural, bahasa yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia itu yang bersifat arbitrer dan konvensional. Nah, berkaitan dengan ciri sistem bahasa secara sistematik dan sistemik, bahasa bersifat sistematik itu karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Nah, bahasa juga bersifat sistematik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem dan subsistem, misalnya sebagai fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, ya, subsistem semantik, dan subsistem leksikon. Nah, berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan panduan antara dua unsur, yaitu signifik dan signifikan. Signifik adalah unsur bahasa yang berbeda, yang berada di balik tanda yang berupa konsep di dalam benak si penutur. Orang awam menyebutnya sebagai makna. Ya. Signifan adalah unsur bahasa yang merupakan wujud fisik atau yang berupa tanda ujar. Nah, dalam pengertian ini, wujud fisik yang berupa tanda ujar merupakan salah satu ciri signifikan, ya. Bunyi non ujar dan tanda yang lain selain bunyi ujar itu dapat digolongkan signifikan. Nah, bahasa bersifat arbitrer itu artinya adalah pemaknaan dalam bahasa itu bebas. Ya, binatang berkaki 4 yang bisa digunakan untuk menarik kereta, ya. Ada yang menyebutnya kuda, ya. Kelompok lain menyebutnya jaran, ya. Atau kelompok lainnya juga menyebutnya horse. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat kebebasan dalam penamaan, ya, atau pemaknaan sebuah benda. Benda yang sama memiliki nama, ya, dan makna yang berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat arbitrer. Nah, fungsi khusus bahasa dan fungsi bahasa Indonesia, selain mempunyai fungsi secara umum, bahasa juga mempunyai fungsi secara khusus menurut Jacobson tahun 1960. Nah, itu membagi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, poetik, fatik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya terilhami oleh Buchler ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan, perhatian, atau aspek. Seperti kita ketahui bahwa bahasa itu memiliki 6 aspek, ya, yakni aspek addresser, message, kontak, kode, dan address. Nah, lanjutnya itu pengertian dan teori pemerolehan bahasa. Nah, pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dialami oleh seorang anak untuk mendapatkan bahasa pertama, atau kita sering menyebutnya itu bahasa ibu. Nah, pemerolehan bahasa itu memiliki keterkaitan dengan mendapatkan bahasa pertama, bahasa ibu. Bahasa pertama yaitu diperoleh anak pertama kali dalam hidupnya, biasanya bahasa ibu. Nah, pemerolehan bahasa terjadi secara ilmiah, dapat berlangsung tanpa sistem yang jelas. Ada 3 teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa ini, itu teori behavioristik, teori mentalistik, dan teori kognitistik. Ya. Teori behavioristik adalah teori yang menyatakan bahwa bahasa pertama anak itu diperoleh karena adanya faktor latihan yang terus-menerus. Ya. Terus anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Ya, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas potensi bahasa. Nah, teori mentalistik atau rasionalistis itu adalah teori yang menyatakan bahwa bahasa pertama anak itu diperoleh karena adanya faktor keturunan dari orang tuanya. Nah, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Nah, antara lain yaitu faktor biologis, lingkungan sosial, intelijensi, dan faktor motivasi. Faktor pertama adalah faktor biologis, yaitu kemampuan kodrati atau alami yang dimiliki anak untuk memungkinkan dirinya menguasai bahasa. Nah, potensi alami itu adalah piranti pemerolehan bahasa. Faktor kedua adalah faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bahasa, orang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor intelijensi, yaitu kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Anak yang berintelijensi tinggi biasanya lebih cepat memperoleh bahasa daripada anak yang berintelijensi di bawahnya.
Nah, faktor yang keempat adalah faktor motivasi, yaitu dorongan yang menyebabkan seorang anak memiliki keinginan kuat untuk memperoleh bahasa. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 itu ditegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu strategi artinya ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu, baik dalam perang maupun dalam damai. Nah, berarti dengan demikian strategi pembelajaran bahasa adalah suatu ilmu dan seni untuk menggunakan sumber daya guna melaksanakan kebijakan melalui proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pendekatan metode, strategi, dan model pembelajaran. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan komunikatif, pendekatan interaktif, pendekatan cara belajar siswa aktif, pendekatan kooperatif, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan konstekstual. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kritik saran terkait materi yang saya sampaikan yang kita pelajari bersama. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.